Nah, sekarang saya lagi ketemu sama satu influencer di Surabaya yang kebetulan juga partner saya di dunia influencer. Oke, mungkin bisa dimulai dari perkenalan nih Kak. Perkenalkan, nama saya Subuha. Asal saya dari Bangkalan dan sekarang saya berumur 21 tahun. Saya sebagai influencer di bidang beauty dan fashion. Bagus nih, keren. Nah, mungkin kakak nih bisa ceritain apa sih perjalanan kakak sampai bisa ada di titik ini gitu. Awalnya saya ini sih kak, kayak cuma coba-coba dulu gitu, berawal dari kakak saya yang juga salah orang influencer. Jadi di situ saya sering bantuin dan di situ minat saya terbentuk gitu. Oh, kayaknya seru gitu, kerjanya juga fleksibel kan, jadi bisa di pending-pending gitu. Iya sih, saya juga merasakan kalau misalnya itu influencer itu seru dan bisa dikerjaan di mana aja. Kan kadang kita itu bisa sambil rebahan, bisa langsung dapat job, kadang cuma tinggal daftar job kan kita enak ya, fleksibel artinya. Nah mungkin ada gak sih kak motivasi kakak ada di dunia ini selain dari yang kakak tadi lihat dari kakak kakaknya anu dulu itu selain itu apa sih motivasinya? Kan emang sekarang saya sedang berkuliah di dunia fashion ya kak ya. Jadi mungkin itu adalah salah satu motivasi saya kenapa saya juga berkecimpung di dunia fashion, beauty dan fashion gitu. Jadi sehingga apa ya pelajaran di dunia fashion saya juga bisa saya buat kerja gitu ya, sampingan. Berarti diterapin banget ya. Ya, saya juga suka mencoba-coba hal-hal baru. Berarti kakak ini udah berkecimpung lama ya kak? Kira-kira berapa tahun udah kak ada di dunia ini? Dunia influencer. Sebenarnya saya dari sebelum kuliah ya kak ya, sekitar dari tahun 2022 sampai sekarang. Jadi mungkin sekitar 3 tahun ya. Iya udah lama ya kak berarti. Berarti sekarang kakak lagi ada di semester. Saya sekarang semester 5. Oh sekarang ada di semester 5. Cukup lama ya, berarti lama juga skripsi. Iya. Iya sih. Kalau kesibukan kakak sekarang ini di perkuliahan apa pak? Kalau sekarang saya magang sih kak. Jadi mungkin kerja saya sebagai influencer itu saya pending di hari saya pikir aja gitu. Jadi weekend biasanya saya nyari tempat untuk saya bisa buat konten sekalian healing gitu. Jadi biar kerja dan pikiran juga sama-sama jalan. Iya sih enak. Oh kan soalnya kakak tadi beauty sama fashion ya buat itunya influencernya kategorinya. Kalau misalnya kayak gitu emang butuh tempat-tempat yang kayak misalnya terbaru gitu buat background buat background fotonya gitu. Iya sih, karena sih kak udah jalan 3 tahun sampai sekarang. Sebenarnya saya juga di dunia investasi itu juga udah cukup lama. Mungkin 11-12 sama kakak dulu, misalnya udah sekitar 3 tahun. Tapi emang kalau saya tuh lebih fokus ke arah branding kecantikan. Nah kalau kakaknya kan ada dominasi nih, maksudnya ada kombinasi antara fashion dan beauty. Nah kalau saya tuh biasanya lebih brandnya itu lebih sering brandnya itu brand kecantikan. Nah, mungkin bisa nih kak skill merek-merek apa nih brand-brand yang seperti endorse kakak nih. Mungkin gara-gara saya berhijab gitu, jadi yang sering endorse tuh biasanya kayak Elzata, Bangun gitu. Saya juga pernah sempat endorse dari Plus gitu. Oh iya sih, keren sih kak. Misalnya udah brand-brand besar kayak gitu, udah punya nama di pasaran dan kita di endorse punya kebanggaan tersendiri gak sih aku kakak? Iya, kayak wah gitu aku bisa endorse nih band besar gitu kak, kayak wah bangga banget sih sama diri sendiri gitu bisa sampai sini gitu. Iya sih, kayak nambah-nambahin personal branding gitu ya, nambahin personal branding. Jadi kan kita mungkin di sosmed kalau orang yang nggak tahu kita mungkin wah gitu. Iya sih,
saya juga kalau misalnya kayak gitu tuh kayak ada kebanggaan sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang lain masih perlu beli produknya, saya malah dapat secara cuma-cuma dan cuma butuh di review aja nih. Dan buat konten-konten dan kontennya itu kan biasanya tuh mungkin ada brief dari brand, tapi itu adanya itu masih perlu kreativitas masing-masing influencer. Jadi emang kreativitas kita itu mainin di situ. Apalagi kalau apa fashion ya. Jadi perlu pengaturan mimik aja ya, poster-poster buat apa pose-posenya gitu. Keren sih ya. Nah, mungkin apa sih kak tantangan sama resiko yang kakak hadapi di dunia influencer ini di profesi ini? Kalau biasanya kalau resiko ruginya itu di kerjasama sih kak, kan ada beberapa brand itu yang kerjasamanya tuh ada yang sistemnya kayak gini, kita beli barang mereka dulu, baru nanti kalau udah kita review baru mereka bayarnya di akhir job gitu. Tapi dan gara-gara itu tuh jadi ada yang brand-brand yang penipu, ya brand-brand nakal, sehingga kayak kita udah beli barangnya, kita udah review, ternyata uangnya nggak dikembalikan. Itu sih resikonya, jadi harus pintar-pintar milih brand juga. Buat tantangannya sih kak ini sih, tantangan itu lebih ke kan kita setiap beda brand kita harus menentuin konten apa yang bakalan kita buat gitu. Iya, Nah, kreativitasnya gitu ya, kreativitasnya sangat sangat diuji gitu. Kita harus menentukan konten seperti apa yang juga menarik untuk para pemirsa gitu, biar reviewnya kita meningkat. Iya, biar engagementnya meningkat. Tapi emang kalau misalnya di masalah kreativitas itu kayak tantangan banget sih kak kalau di influencer. Soalnya kan kadang di sehari kita banyak job dengan beberapa brand berbeda yang butuh uh, kreativitas konten yang berbeda. Jadi emang kadang itu lo nggak ngerasa dia sih kalau misalnya kadang udah take konten 3 jam ternyata sampai ketika di edit cuma sampai nggak kurang dari 1 menit hasil dari kontennya. Jadi emang waktu yang dibutuhin buat edit, waktu yang dibutuhin buat take konten itu emang selama itu, dan tantangannya tuh memakan waktu banget gitu ya di waktu. Iya sih, tapi buat kakak bertahan sampai detik ini tuh kayak udah pencapaian terbesit ya kayak. Lagi kak masih kuliah kan, semester 5, jadi itu kayak udah pencapaian sebelum kuliah kakak udah punya pekerjaan yang matang. Setidaknya kayak income sampingan gitu ya kak. Gitu. Sebelum nanti kakaknya punya pekerjaan tetap sambil keren sih. Nah, mungkin ada gak sih kak target 5 tahun ke depan di kakak di profesi ini? Kalau target pencapaian saya sih, karena saya juga di bidang fashion ya kak ya, jadi keinginan terbesar saya punya butik gitu. Tapi kalau di bidang influencer sendiri saya juga nggak mau lepas sih, soalnya ya itu kerjanya kan juga fleksibel, jadi buat sampingan gitu. Dan juga sepertinya saya udah jatuh cinta sama pekerjaan ini gitu. Iya sih, soalnya emang fleksibel banget ya kak, bisa di semua tempat, di dokumen, di sini di pekerjaan kita, tapi itu bisa gitu ya. Mungkin ada gak sih kak yang bisa kakak kasih saran buat influencer di luar sana, atau mungkin buat teman-teman atau adik-adik yang tertarik di dunia fashion atau dunia influencer? Kalau saran dan motivasi dari saya sendiri, kayak jangan gampang menyerah. Mungkin emang proses yang kita tuju untuk mencapai kesuksesan itu emang susah, tapi jangan menyerah gitu. Soalnya kesuksesan yang besar itu memang berawal dari hal-hal yang Nah, kita udah denger nih langsung motivasi dan saran dari Kak Lu. Jadi emang kalau misalnya video influencer itu, selain kita mulai dari nol, kita itu harus benar-benar konsisten dari awal. Nah, ini kalau dari saya ya, itu emang harus konsisten dari awal. Karena kalau misalnya kita berhenti tengah jalan, atau mungkin kita ada jeda selama sebulan, kadang sebulan itu benar-benar waktu yang berharga. Karena brand itu ketika kita brand atau manajemen, ketika kita sering lolos, itu kita namanya itu bakal lebih dikenal dan lebih
karena branding, oh ini nih yang rajin, ini nih yang sering lolos, ini eh, yang tepat waktu kalau ngerjain ini nggak lelet dan bisa dipercaya. Jadi emang dari situ nanti kita bisa dapat kepercayaan baik dari brand atau dari pihak manajemen atau dari PIC. Jadi emang nanti kita akan sering lolos. Jadi emang kepercayaan itu di dunia investasi sangat penting dan manajemen waktu ketika kita sudah dikasih kepercayaan untuk mengerjakan job dengan baik harus diselesaikan dengan baik nih. Nah, mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih karena Kak Ibu bisa meluangkan waktunya di sore hari ini dengan suasana yang mungkin nanti kurang terdengar kondusif karena memang kita Kak Ibu menyempatkan waktu ya kita. Jadi tadi saya kesini dan kebetulan sudah di sore hari dengan keadaan yang kurang yang agak ramai, jadi mohon dimaklumi. Nah, terima kasih banyak Kak Lulu sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya kepada saya untuk mempersilahkan saya agar bisa mewawancarai Kak Lulu.